Diduga Saudara Aq telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Siapa ini? Joni? Joni apa Jimmy? Yang ngomong? Enggak, demi Tuhan enggak. Jadi aku taunya, ya dia ini begini. Iya. Dan apa untungnya? Kalau aku kenalin, aku amanin. Sorry ya. Gue berkepentingan. Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara Aq selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sekira tanggal 19 Juli 2002, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara Aq telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Badan Pemeriksa Keuangan itu memeriksa di tahun 2021 ya, dan tahun 2022 untuk BTS ini. Dan ada LHP yang sudah selesai memang, tahap perencanaan dan sebagian pada saat melakukan pembangunan BTS ini. Ada hal yang terlambat dalam penyelesaiannya, ya pasti karena COVID pada saat itu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan juga fair terhadap pembangunan di masa COVID, kita kurangi juga waktunya. Sehingga apa yang disajikan di dalam laporan itu, ya itulah adanya. Tidak sesuai dengan target yang diputuskan. Targetnya itu sekitar 2.000 atau 4.000, gitu. Ternyata yang terselesaikan cuma 1.916 titik. Itulah yang terjadi faktanya. Alasannya COVID, ya kita terima. Cuman kan ada beberapa hal yang mestinya terselesaikan. Ya, ini merupakan program strategis nasional yang sudah disepakati merupakan bagian dari janji nawacita Presiden Pak Jokowi pada saat itu. Sehingga waktu itu mereka Bakti bikin Palaparing, ya, barat, timur, tengah. Kemudian berikutnya adalah
membuat ground segment. Ground segment itu ada sejumlah BTS, bahkan nanti sampai kelurahan ada yang menangkap sinyal-sinyal yang akan disiapkan oleh BTS ini. Dan terakhir nanti di bulan April akan ada yang namanya satelit Satria. Sehingga satelit Satria ini diharapkan untuk daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar bisa menangkap sinyal dan bisa menangkap informasi secara up to date. Dan itu adalah tujuan dari pemerintah agar rakyat bisa melek teknologi dan menerima informasi lebih cepat seperti ada sejumlah rakyat yang di kota besar. Nah, di dalam perjalanannya kan memang yang Palaparing berjalan baik, Palaparing Barat, Timur, dan Tengah sudah implemented, sudah jalan. Nah, tinggal yang BTS ini ada permasalahan hukum memang. Nah, seharusnya memang apa yang dibangun untuk kepentingan Satria nanti, terakhir kan Satria. Jadi begitu Satria ini mengudara, mestinya sejumlah BTS yang dibangun itu bisa applicable terhadap Satria. Nah, temuan Badan Pemeriksa Keuangan memang ada sejumlah alat-alat yang sudah terpasang yang nantinya kalau Satria ini berjalan, artinya mengudara, mereka harus mengganti alat-alatnya karena tidak applicable terhadap Satria. Desanya itu ya memang sesuai butuh, tidak memang butuh itu. Kadang-kadang rakyatnya tidak ada, gitu loh. Jadi ternyata titik begitu tim saya turun, ini nggak ada rakyatnya sama sekali. Terus ini melayani siapa? Akhirnya dibatalkan. Dan itu cukup banyak yang begitu. Ya karena tadi perencanaannya tidak dilakukan secara matang. Mereka meminta perhitungan kerugian negara ini kepada BPKP. Ya. Tapi dari total itu sudah bisa diestimasi lah. Saya tidak ingin bicara di publik ini. Dari hasil LHP itu kita bisa hitung berapa besar. Itu karena baru yang kita kena itu kan, untuk kena random kan. Tapi mereka menerima, di dalam LHP itu kita menerima, mereka akan memperbaiki. Nah sekarang mereka itu cepat sekali memperbaiki. Dalam 3-4 bulan terakhir terhitung dari bulan September ya, sampai dengan Desember 2022. Begitu banyak perubahan yang sudah dilakukan. Artinya yang tadinya tidak ada sekarang mereka bangun. Yang tadinya kurang mereka cepat menindaklanjuti ini. Nah, tinggal nanti tim saya akan turun lagi nih untuk mengecek. Makanya 2 tim saya turunkan. Pertama tim pemeriksaan LK untuk tahun 2022. Nah, satu lagi tim PDTT untuk meyakinkan terhadap apa yang dilakukan oleh Bakti apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah nanti kita akan koordinasi dengan penyidik dan koordinasi juga dengan BPKP yang menghitung kerugian negara. Saya juga sudah sampaikan kepada Ketua BPKP agar fair, menghitungnya juga adil, gitu ya. Hasil Badan Pemeriksa Keuangan itu bisa dikoordinasikan dengan tim penyidik dan itu pasti dilakukan. Biasanya mereka ini juga tidak sembarangan menentukan itu. Biasanya datang ke kita berdiskusi bahkan expose gitu. Sehingga rasa keadilan dalam hal melihat kesalahan seseorang itu betul-betul terjadi di sini. Enaknya bisa dia tanya dikonfrontir aja. Nanti satu saat aku ketemu, lo ngomong itu aja. Yang ngomong siapa ini? Joni apa Jimmy yang ngomong? Kalau itu enggak, demi Tuhan enggak. Jadi aku taunya ya dia ini begini. Iya. Dan apa untungnya kalau aku kenalin, aku amanin pemeriksaan. Sorry ya, gue berkepentingan.
kasus BTS ini melahirkan kasus korupsi baru. Ada klaster baru yang kemudian berkembang, di mana fakta persidangan mengenai pengamanan perkara ini secara perlahan terbukti, dan penyidik kejaksaan menjadikan sejumlah orang yang disebut dalam persidangan itu menjadi sebagai tersangka. Nah, yang kedua, ketika kita melihat adanya keterlibatan oknum BPK di dalam Sengkarut ini yang diduga menerima uang sebesar 40 miliar, maka sudah sepatutnya ini menjadi kritikan pedas sekaligus evaluasi bagi BPK itu sendiri gitu ya. Dan ketika kita melihat pada BPK, tentu masyarakat juga sangat ingat gitu ya, yang dikritisi adalah ketika proses pemilihan anggota BPK itu tidak independen gitu ya, nah, dan cenderung punya afiliasi dengan orang-orang politik, maka ya ketika kita lihat yang terjadi sekarang, ya ini sebetulnya menjawab apa yang menjadi keraguan publik.